والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، insyaallah melanjutkan pelajarannya pada jilid yang ketiga dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah sampai pada dars as-salis, ad-darsu as-salisu, pelajaran yang ketiga pada tamrin yang ke-20, terakhir tamrin ke-20. Kemudian berikutnya insyaallah yang akan dibahas pada malam ini, tamrin yang berikutnya pada pelajaran yang ketiga ini, al-hadi wal ishruna, atau hadian wa ishrina, jadi tamrin yang ke-21. Hati mudhari al-af'alil atiyati, hati mudhari al-af'alil atiyati, berikan, datangkan bentuk mudhari', mudhari' dari fi'il berikut ini. Di sini disebutkan beberapa fi'il madhi, beberapa fi'il yang bentuk madhi. Kemudian disuruh untuk mendatangkan bentuk mudhari'nya. Dan ini fi'il yang sulasi mujarrad, artinya hurufnya tersusun dari 3 huruf yang masih asli semuanya, tidak ada huruf tambahan. Maka nanti perhatikan terutama pada harakat ain kalimahnya, harakat pada huruf yang kedua pada fi'il mudhari' pada dari masing-masing fi'il ini. Yang pertama hawa, apa mudhari'nya? Yahwi. Hawa yahwi. Jadi ain kalimah pada huruf wawu, jadi menentukan ain kalimah melihat bentuk madhinya. Ada 3 huruf, huruf pertama fa kalimah, huruf kedua ain kalimah, kemudian huruf ketiga lam kalimah. Nah, ketika dibentuk mudhari' tetap sama, hanya saja pada mudhari' ada tambahan huruf mudhari'ah di awal, dan ini tidak terhitung, tidak dihitung. Artinya yang menjadi fa kalimah sama dengan yang pada fi'il madhi. Contohnya pada hawa, pada huruf haknya. Jadi huruf mudhari'ah itu tidak dihitung, artinya dia bukan fa kalimah, tapi dia huruf tambahan. Jadi fa kalimah sesuai dengan yang ada pada madhi, pada fi'il madhi. Ini hawa yahwi, pada mudhari' yahwi. Nah, di situ ain kalimahnya pada huruf wawu berharokat kasrah, yahwi. Ini ain kalimahnya berharokat kasrah, hawa yahwi. Jadi termasuk bab fa'ala yaf'ilu, seperti jalasa yajlisu. Ini hawa mencakup atau mengandung atau memuat, ini maknanya.
Berikutnya ladagha. Ladagha. Apa? Yaldaru. Ya. Yaldaru. Ain kalimah pada mudhari' dengan fathah. Yaldaru. Ya. Ini. Apa artinya kemarin? Terjatuh ya. Ya, ini ladagha yaldahu, terjatuh atau terjerembab. Berikutnya qabadha. Mudhari'nya yaqbi'u. Ain kalimah pada mudhari' dengan kasrah. Yaqbi'u. Ya. Apa? Ya, mengambil ya. Atau apa? Lawannya membentangkan itu apa? Menggenggam. Ya, mengambil, menggenggam atau ya, dia lawan dari membentangkan. Ya, menggenggam ya. Ini qabadha, menyempitkan. Ini menggenggam atau menyempitkan ya, nanti sesuai dengan konteksnya ya. Dan berikutnya nasaba yansi ya, dengan kasrah ain kalimahnya yansibu. Nasaba yansibu ya. Ya, kalau terkait dengan i'rab ya menasabkan, tapi kalau terkait dengan yang lain itu menancapkan atau memancangkan ya, seperti dalam ayat ya, wa idzal jibalu kaifa nusibat ya. Nusibat itu bentuk majhul dari bentuk untuk yang majhul dari nasaba ya. Jadi nasaba memancangkan atau menancapkan. Ini mudhari'nya yansibu. Berikutnya saraqah yasru ya, dengan dhammah ain kalimahnya yasruku, mencuri. Saraqa yasruku ya. Baik, dengan dhammah pada ain kalimah. Berikutnya salaba yaslubu. Ini ada dua lafaz yang mudhari'nya dengan dhammah yaslubu dan juga bisa dengan kasrah yaslibu ya. Terkadang ada fi'il seperti ini ya, lafaznya baik mungkin pada madhi atau mungkin pada mudhari'nya, terkadang ya, beberapa ya, itu bisa dua lafaz ya. Nanti bisa dicek di kamus ya kalau untuk meyakinkan. Untuk salaba yaslubu atau yaslibu, mensalib ya, mensalib. Berikutnya mana'a yamna'u ya, dengan fathah pada ain kalimah yamna'u, mencegah, menghalangi ya, yamna'u, mencegah, menghalangi atau merintangi. Baik. Berikutnya sarra, sarra ya yasurru ya, asalnya sarara yasruru asalnya, kemudian dua huruf yang sama diidgham menjadi sarra yasurru. Sarra yasurru ya, menyenangkan atau senang atau menggembirakan. Ini nah, jadi perhatikan di sini fi'il madhi, kalau diperhatikan keadaan ain kalimahnya sama semuanya dengan fathah ya. Hawa, ladagha, qabadha, nasaba, saraqa, salaba, mana'a, sarra ya, ain kalimah dengan fathah. Tetapi pada bentuk mudhari'nya itu berbeda-beda. Ada yang dengan fathah seperti yamna'u ya, itu.
ada yang dengan dhammah seperti yasruku, yaslubu atau yasurru. Ada yang dengan kasrah seperti yahwi, yansibu, yaqbidu. Ini. Jadi kesamaan harakat pada ain kalimah pada bentuk madhi tidak mesti sama pada bentuk mudhari'nya. Yang semacam ini ya sama'i, ya, mendengarkan dari ucapan orang Arab, jadi harus dihafalkan. Ya, mungkin bisa dicari di kamus, bila di kamus, ya, kemudian dihafalkan. Ya. Berikutnya, Saniyan wa Ishrin, yang ke-22, tamrin yang ke-22. Hati jam'al asma'il atiyati. Hati, datangkan, berikan jam'al asma'il atiyati, bentuk jamak dari isim-isim berikut ini. Jadi di sini disebutkan isim-isim mufrad, ya, artinya dia menunjukkan makna jumlah yang satu, jumlahnya satu, kemudian dibuat bentuk jamaknya. Harbun, peperangan, perang atau peperangan. Harbun jamaknya, ya, hurubun, ya, ditambahkan wawu, ya, sesudah ra, ya, hurubun. Ini hurubun. Juhrun, lubang, jamaknya, ya, ini jamaknya juhurun, ya, ditambahkan wawu sesudah ha, juhurun. Dan ada bentuk jamak satu lagi, ajharun. Ya, ini ada dua atau mungkin tiga, ya, tapi yang perlu diketahui mungkin dua dulu, ya, juhurun dan ajharun. Ya, ajharun, ya. Ada tambahan hamzah di awal, kemudian alif sesudah ha, ajharun. Ini. Berikutnya, qaidatun, kaidah, kaidah, jamaknya qawaidu, qawaidu. Alifnya, ya, ada alifnya sesudah wawu, qawaidu. Ini. Berikutnya, watanun, jamaknya au tanun, ya, au tanun. Jadi ada hamzah di awal, kemudian wawunya disukun, kemudian ada tambahan alif sesudah huruf fa, au tanun, ya, fa-nya panjang, ya, au tanun, berhala, ya. Zanbun, dosa, jamaknya dzunubun, ya, dzunubun, ada wawu sesudah nun, ya, dzunubun. Berikutnya, jasusun, mata-mata, ya, jasus, mata-mata. Jamaknya apa? Jawasisu, ya, jawasisu. Ya, sesudah jim wawu, ya, kemudian sesudah wawu ada alif, jawa, kemudian sisu, sin, ya, sin, jawasisu. Ini, ya, bentuk sirah muntahal jumu, ya, jawasisu. Baik. Berikutnya, hizaun, sepatu, jamaknya ahziyatun, ahziyatun, ya, ada hamzah di awal, ya, ahzi, ya, ha, kemudian dal, nah, kemudian sesudahnya iya dan tak marbutah,
ahziyatun, ya dan tak marbutoh yang di akhir. Jadi ada perubahan huruf. Hidaun menjadi ahziyatun. Ini. Berikutnya syahinatun. Syahinatun, kapal. Syahinatun ini bedanya dengan safinatun. Ya, safinah itu juga kapal ya. Safinatun itu kapal. Nah, syahinatun juga kapal. Bedanya apa? Kalau syahinatun ini kapal yang memuat barang. Ya. Ini syahinatun ini kapal yang memuat barang. Ya, kalau safinatun itu yang mengangkut orang. Wallahu a'lam. Ini. Ya. Kemudian di sini jamaknya jamak mudzakkar salim. Jadi tak marbuthah dihilangkan, kemudian ditambahkan alif dan tak yang biasa, tak biasa. Syahinatun. Syahinatun. Itu jamaknya ya. Perhatikan kalau dibaca panjang ya berarti ada alif untuk fathah ya. Syahinatun. Ini. Berikutnya lison, pencuri. Lususun ya, jam'uhu, jamaknya lususun, ada wawu ya, huruf shadnya kan ada dua ya, lison, shadnya tasdid, berarti ada dua ya. Pada bentuk jamak kedua huruf shad dipisah dan ditambahkan wawu di antara kedua huruf shad tersebut. Lususun ya, lususun ya, ini. Jadi shadnya terpisah dan ada wawu di antara keduanya. Lususun. Ini. Berikutnya dinun, agama. Jamaknya iya, panjang ya. Ya-nya panjang dengan alif. Adyanun. Adyanun. Ini. Hamzah di awal, ya, kemudian dal, ya, kemudian alif. Ya, kemudian nun. Adyanun. Ini. Malbasun, pakaian. Malabisu. Malabisu. Ya, seperti masajidu, madarisu, ya, seperti itu. Malabisu. Ya. Hadisun, hadis. Ya, ahadisu. Ya, panjang ya. Haknya panjang, dalnya panjang. Ahadisu. Tidak tanwin. Ya, kalau mufradnya tanwin, hadisun. Jamaknya tidak tanwin. Ahadisu. Ini. Jadi ini bentuk-bentuk jamak dari isim-isim yang disebutkan di sini. Ya, nanti bisa dibuka, dicek di kamus ya. Ini. Berikutnya Salisan wa ashrin, 23. Ada khil, tamrin yang ke-23. Ada khil kulla kalimatin mimma ya'ti fi jumlatin mufidatin. Masukkan tiap-tiap kata ya, kulla kalimatin, setiap-tiap kata, mimma ya'ti, dari apa yang tersebut berikut ini ya, tiap-tiap kata berikut ini, fi jumlatin mufidatin, pada sebuah kalimat yang sempurna, yang memberikan faedah yang sempurna, pada jumlah mufidah ya, masukkan setiap kata berikut ini pada sebuah kalimat sempurna, pada jumlah mufidah ya. Shalah, apa maknanya? Sholat ya, bisa bermakna sholat, juga bisa bermakna memberikan sholawat ya, mengucapkan sholawat ya, seperti dalam kalimat sallallahu alaihi atau sallallahu ala Muhammad. Nah, di situ bermakna bersolawat Allah ya, semoga Allah memberikan sholawat kepada Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ini. Atau bisa bermakna sholat, ibadah sholat. Misalkan sholaitu fil masjidi, ya. Atau sholla al waladu fil masjidi, ya. Anak itu sholat di masjid. Ini. Atau bisa ditambahkan sholat al maghriba, sholat maghrib, atau al isya, atau yang semisalnya. Ini saraka, ya, bisa memberi contoh salah satu. Saraka mencuri. Pencuri apa tadi? Al-lisu, lisun pencuri ya. Kalau ma'rifah tambahkan alif lam, al-lisu. Sarakal lisu apa? Pencuri. Al-dhahab. Al-dhahab. Ya. Sarakal lisu al-dhahaba. Ya, pencuri itu mencuri emas. Ya. Sarakal lisu al-dhahaba. Ya. Mana'a mencegah, menghalangi. Ya. Ya, nanti dicoba ya. Surra ini bentuk untuk yang majhul. Kalau sarra menyenangkan, menggembirakan, surra disenangkan, digembirakan. Ini arti secara lafaz ya. Surra digembirakan atau disenangkan. Surra al-waladu, anak itu digembirakan, anak itu disenangkan, atau anak itu gembira, anak itu senang. Ini surra al-waladu. Ini al-harbu, perang, peperangan. Qutilan nasu fil harbi. Ya, qutilan nasu fil harbi. Orang-orang itu terbunuh dalam perang tersebut. Ya, qutila an-nasu. Ya, orang-orang atau manusia terbunuh fil harbi, dalam peperangan itu. Ya. Ini contoh dalam kalimatnya. Mu'dhamun, sebagian besar, ya, mayoritas. Mu'dhamun. Contohnya ya, suriqa mu'dhamu kutubi, misalkan suriqa mu'dhamu kutubi, dicuri sebagian besar kitab-kitabku, sebagian besar buku-buku saya. Mu'dhamu kutubi, ini ya, seperti ini. Salah satu contohnya. Nanti bisa dibuat contoh yang lain ya, masing-masing seperti itu. Berikutnya ibnu kadza wa kadza sanatan. Ibnu kadza wa kadza sanatan, anak sekian dan sekian tahun. Ya, maksudnya bukan berarti harus anak-anak, bukan, tetapi orang yang sudah dewasa atau bahkan yang sudah lanjut usia pun tetap bisa diungkapkan dengan lafaz ini. Ya, karena setua apapun manusia juga dia anak dari orang tuanya. Ya, sehingga tetap bisa disebut, atau dalam bahasa Arab dia tetap bisa diungkapkan dengan seperti ini untuk menunjukkan usianya. Ibnu kadza wa kadza sanatan. Misalkan ada orang yang, misalkan orang tua yang sudah 90 tahun misalkan, ya dia dikatakan ibnu tis'aina sanatan. Ibnu tis'aina sanatan. Kalau 99 tahun misalkan, ya ibnu tis'ain wa tis'aina sanatan. Ya ibnu tis'ain wa tis'aina sanatan. Ya, orang yang berumur 99 tahun. Ya, ini untuk menunjukkan usia, ya, mengungkapkan usia seseorang, salah satunya dengan ungkapan dengan bentuk atau dengan lafaz seperti ini. Ibnu kadza wa kadza sanatan. Ya. Ya, misalnya Hamidun ibnu sab'in wa sab'ina sanatan.
Hamid orang yang berusia 77 tahun. Atau contoh yang lain, misalkan Aliyun ibnu khamsin wa salasina sanatan. Hamid orang yang berusia siapa tadi? Ali ya, orang yang berusia 35 tahun atau yang semisalnya itu ya. Ini ibnu kadza wa kadza sanatan. Ini. Berikutnya tamrin yang ke-24, Rabi'an wa Ishrina. Di sini disebutkan tentang bilangan ya, ratusan ya. Dalam bahasa Arab dijelaskan di sini fi salasi mi'atin ya, pada kata salatu mi'atin 300 salatu mi'atin, tapi dalam kalimat ini dibaca fi salasi mi'atin ya, lafdu mi'atin, lafaz mi'atin atau mi'atun ya, lafaz tersebut ya pada susunan tadi ya, salatu mi'atin maj'rurun bil idhafati, itu maj'rur dengan sebab idhafah ya. Perhatikan salatu mi'atin ya, untuk mi'atin ini maj'rur, huruf akhirnya dengan kasrah ya, perhatikan dia maj'rur dengan tanda kasrah tersebut pada huruf akhir. Nah, yang menyebabkan dia jar, yang menyebabkan dia maj'rur apa? Idhafah ya, sebabnya adalah idhafah karena mi'atin ini sebagai mudhaf ilaih dari salatu ya, karena menjadi mudhaf ilaih maka dia maj'rur. Jadi susunan salatu mi'atin ini adalah susunan idhafah, salatu mudhaf kemudian mi'atin mudhaf ilaih. Dan di sini ada kekhususan dalam penulisan untuk bilangan ini susunannya idhafah, tetapi di sini boleh ditulis bersambung ya, salatu mi'atin, antara lafaz salatu dengan mi'atin ini boleh ditulis bersambung seperti ini, dan ini tetap susunan idhafah, bukan susunan mazjiyah ya, bukan susunan yang lain ya, tetapi dia susunan idhafah. Berbeda seperti misalkan Hadramaut ya, Hadramaut ya, kalau itu susunan mazji ya, dua kata kemudian dirangkai jadi satu membentuk makna yang baru, yaitu mazji ya. Kalau mazji itu nanti dia termasuk isim yang mabni ya. Nah di sini untuk salatu mi'atin dia bukan mazji, dia tetap mu'rab. Artinya apa? Mi'atin tadi dia disebut maj'rur dengan sebab idhafah, berarti dia menjadi mudhaf ilaih. Berarti ini susunan idhafah ya, bukan mazji ya, berbeda. Nah kemudian dijelaskan amma salatun, adapun pada lafaz salatu ya, dari susunan tersebut ya, salatu mi'atin ya, kalau mi'atin tadi maj'rur dengan sebab idhafah, lalu salatunya bagaimana? Nah di sini dijelaskan amma salatu fayu'rabu bihasabil amili. Untuk salatu dia di-i'rab sebagaimana amilnya, sesuai dengan amilnya, sesuai dengan keadaannya. Nahwu, contoh supaya lebih jelas. Yang pertama, indi salatu mi'ati riyalin, saya mempunyai 300 real. Salatu di sini dengan dhammah. Kenapa? Huna salatu marfu'un. Di sini dalam kalimat ini salatu itu marfu'. Kenapa? Li'annahu mubtada'un, karena dia itu mubtada. Sebagai mubtada dalam kalimat tersebut, maka dia marfu' dengan tanda dhammah pada huruf akhir, dibaca salatu. Adapun mi'ati mudhaf ilaih majrur dengan kasrah. Salatu mi'ati riyalin. Ini. Yang kedua, uridu salasa mi'ati riyalin. Saya ingin 300 real. Uridu salasa mi'ati riyalin. Dijelaskan, huna salasa mansubun. Di sini lafaz salasa itu mansub ya, dengan tanda fathah pada huruf akhir,
Kenapa? Li'annahu maf'ulun bihi, karena dia maf'ul bih. Ya, maf'ul bih mansub. Ya, maka dia dibaca dengan salasa, ya, tanda nasabnya dengan fathah pada huruf akhir. Adapun mi'ati tetap majrur sebab mudhaf ilaih. Ini ya. Yang jim yang ketiga, ishtaraitu hadhihi sa'ata bi salasi mi'ati riyalin. Saya bisa membeli jam ini seharga 300 rial. Bi salasi mi'ati. Ada ba ya. Maka salasi majrur. Huna salasi majrurun bil ba'i. Di sini kata salasi itu majrur dengan sebab huruf ba. Ini. Kemudian dijelaskan wa mislu salati mi'atin akhawatuha, dan yang semisal dengan salatu mi'atin adalah saudara-saudaranya. Arba'u mi'atin wa khamsu mi'atin ila tis'i mi'atin. Ini jadi 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Ini ya, satu saudara ini keadaannya demikian. Ini adalah susunan idhafah. Ya, salatu atau arba'u atau khamsu sampai dengan tis'u itu sebagai mudhaf. Keadaannya sesuai dengan amilnya, bisa marfu', bisa mansub, bisa majrur. Adapun mi'atin ini sebagai mudhaf ilaih, maka keadaannya selalu majrur. Ini. Adapun dalam penulisan di sini boleh ditulis dengan bersambung. Mungkin di tempat lain ditulis terpisah, tapi boleh pula ditulis bersambung seperti ini. Ini untuk bilangan ya, salatu mi'atin dan saudara-saudaranya. Berikutnya, iqra' al-a'dada fi ma yali. Iqra'il adada fi ma yali qira'atan sahihatan. Bacalah bilangan-bilangan berikut ini dengan bacaan yang benar, bacaan yang sahih. Baik. Contoh yang pertama, fi hadzal kitabi khamsu mi'ati safhatin. Ya, khamsu mi'ati safhatin. Ya, karena dia sebagai mubtada. Ya, fi hadzal kitabi ini khabar atau yang terkait dengan khabar. Kemudian khamsu ini mubtada, maka dia marfu' dengan dhammah pada huruf akhir. Khamsu mi'ati safhatin. Mi'ati mudhaf ilaih. Ya, kemudian safhatun ini mudhaf ilaih lagi. Ini khamsu mi'ati safhatin. Kemudian qara'tu minha arba'a mi'ati safhatin. Qara'tu minha arba'a mi'ati safhatin. Arba'a di sini mansub karena sebagai maf'ul bih. Ya, mansub dengan tanda fathah pada huruf akhir sebagai maf'ul bih. Arba'a mi'ati tetap dia mudhaf ilaih majrur dengan kasrah. Kemudian masih diidhofahkan lagi pada safhatin, sehingga arba'a mi'ati safhatin. Ini fi hadzal kitabi khamsu mi'ati safhatin. Dalam kitab ini atau pada kitab ini ada 500 halaman. Qara'tu minha arba'a mi'ati safhatin. Saya sudah membaca darinya 400 halaman. Baik. Yang berikutnya dicoba. Amanitad sirati umiatin dularin. Umiati dularin. Iya. Harga tiket itu 900 dolar. Iya. Samanut tadhkirati ya. Samanut tadhkirati tis'u mi'ati dolarin. Tis'u mi'ati dolarin. Ya, harga tiket itu 900 dolar. Tis'u mi'ati dolarin. Jadi di sini kalau yang disebutkan tadi mi'atin, kalau dia tidak diikuti ma'dud, maka dia tanwin ya. Talatu mi'atin, arba'u mi'atin, sampai tis'u mi'atin. Ini tidak diikuti ma'dud, ya, tidak diikuti ism yang terkait dengan bilangan itu. Tetapi kalau diikuti ma'dud, maka nanti ma'dud itu, ism yang ditunjukkan bilangan itu menjadi mudhaf ilaih dari bilangan ini. Ya, sehingga mi'atin
tidak lagi tanwin, tapi dia tidak tanwin, yang ditanwin ma'dudnya, ya. Ini khamsu mi'ati safhatin, tis'u mi'ati dolarin, seperti ini. Jadi kalau diikuti ma'dud maka mi'ati tidak tanwin, tetapi kalau tidak diikuti ma'dud maka dia tanwin. Tetap itu sebagai mudhaf ilaih, hanya saja berbeda keadaan tanwinnya. Dan ma'dud di situ safhatin, dolarin ataupun yang semisalnya itu juga kedudukannya mudhaf ilaih, sebagai mudhaf ilaih dari mi'ati. Ini. Jadi untuk bilangan nanti bisa dimurajaah kembali pada jilid yang kedua, pelajaran yang ke-24 ya, kalau tidak keliru, nanti bisa dirujuk di sana. Berikutnya. Ishtaraitu hadha siwara bi sab'i mi'ati junaitin. Junaihin. Iya. Iya, artinya saya membeli siwar apa? Gelang dengan harga 700 pound. Ya, junaih itu mata uang pound. Ya. Pound itu Inggris ya. Pound sterling gitu ya, pound, disingkat pound ya. Ishtaraitu hadha siwara bi sab'i mi'ati junaihin. Ishtaraitu hadha siwara bi sab'i mi'ati junaihin. Saya membeli gelang ini seharga 700 pound sterling. Berikutnya. Nadrusu fi hadhil kulliyati Sittu. Sebagai fa'il ya, sittu mi'atin talibin. Tidak tanwin, sittu mi'ati talibin. Ya. Ya, belajar di fakultas ini. Sittu mi'ati 600 siswa. Ya. Yadrusu fi hadhil kulliyati sittu mi'ati talibin. Ya, belajar di fakultas ini 600 siswa atau mahasiswa. Jadi ada 600 mahasiswa sedang belajar di fakultas ini. Ya, yadrusu fi hadhil kulliyati sittu mi'ati talibin. Berikutnya. Beda. Situ lama. Oh yang mana? Ya, situ ilal madinatil munawwarati ama arba'i mi'ati wa alfin lil hijrati. Ama arba'i mi'atin wa alfin lil hijrati. Ya, saya datang ya, di Madinah Al-Munawwarah, di kota Madinah Al-Munawwarah ya, ama pada tahun arba'i mi'atin wa alfin, 400 dan 1000 ya, 1400 lil hijriyah. Ini saya datang di kota Madinah Munawwarah pada tahun 1400 Hijriyah. Ini. Jadi ini tentang penggunaan adat bilangan ya, salatu mi'atin dan saudara-saudaranya sampai tis'u mi'atin. Baik. Ya mungkin kalau cetakan yang lama agak berbeda ya dengan cetakan yang berikutnya. Ya, mungkin nanti bisa ditambahkan atau dilihat cetakan yang lebih baru. Berikutnya tamrin ya, khamisan wa ishrin, yang ke-25. Nah, disebutkan di sini lafaz al-yahudu. Al-yahudu. Kalau artinya maknanya orang-orang Yahudi. Nah, di situ bermakna apa? Jamak, orang-orang. Artinya banyak orang, tidak hanya satu orang.
Ya. Jadi makna dari al-Yahudu ini bermakna jamak, orang-orang Yahudi. Nah, di sini disebutkan lafaz seperti ini ismu jinsin jam'iyun. Ini adalah ism jins yang jam'i, artinya dia menunjukkan makna jamak. Ism jins, ism yang menunjukkan jenis, dan jamak yang menunjukkan makna jamak. Ini ismu jins jam'iyun. Ya. Wasmul jinsi al-jam'iyu, ya. Ism jins jam'i yang dimaksud ini apa? Huwa alladhi yufraqu bainahu wa baina wahidihi bil ya'i au bit ta'i. Ism jins jam'i adalah ism yang dibedakan antara bentuk jamaknya ini dengan bentuk mufradnya, ya, dengan yang satu yang menunjukkan jumlah satu, itu dibedakan dengan ya, bil ya'i, dengan ya, dengan huruf ya, au bita ya, atau dengan huruf ta. Jadi ini yang dimaksud dengan ism jins al-jam'i. Jadi dia menunjukkan jenis. Jenis itu bisa mungkin suku, bangsa, atau yang semisalnya. Ya, kemudian jam'i menunjukkan makna jamak. Jadi lafaz tersebut bermakna jamak. Nah, kemudian untuk membedakan antara jamaknya ini, isim jins yang bermakna jamak dengan isim dengan bentuk yang mufrad atau yang menunjukkan jumlah satu, itu dibedakan dengan huruf ya atau dengan huruf ta. Ya. Apa? Bandingkan dengan keumuman ism. Ya. Keumuman ism. Kalau ism mufrad kan ada bentuk jamak. Ya, dulu pernah dipelajari, ya, sudah dipelajari pada jilid pertama ataupun kedua, sudah sering juga digunakan. Ya, yaitu ism mufrad, kemudian ada bentuk jamaknya. Jamak ada jamak muzakkar salim, ada jamak muannas salim, kemudian ada jamak taksir. Nah, itu bisa dikira-kira bentuknya, perubahannya semacam itu. Nah, adapun di sini ism jins jam'i ini untuk membedakan antara jamaknya ini dengan yang mufrad, dengan yang satu, itu dengan huruf ya atau dengan huruf ta. Dicontohkan di sini, amsilatul ifradi bil ya'i, contoh-contoh untuk ifrad, untuk yang mufrad, yang menunjukkan jumlah satu, bil ya'i, dengan huruf ya. Jadi ketika ada huruf ya, dia bermakna mufrad. Kalau tidak ada ya, itu jamak. Ya, jadi kalau ada huruf ya, dia bermakna mufrad, menunjukkan makna jumlahnya satu. Kalau tidak ada huruf ya, dia bermakna jamak, menunjukkan makna yang jamak. Contoh, Yahudun, ya, tadi bermakna orang-orang Yahudi, jamak, banyak orangnya, Yahudun. Kemudian ditambahkan ya di akhir, Yahudiyun. Ya, kalau Yahudiyun maknanya apa? Seorang Yahudi, satu orang Yahudi, orangnya satu, orang Yahudinya satu. Jadi dengan adanya ya, Yahudiyun. Kalau tanpa ya, Yahudun, orangnya banyak, jamak. Ini ya, jadi membedakannya apa? Dengan ya ini. Contoh berikutnya, Arabun, Arab. Ini bangsa Arab. Yang namanya bangsa kan orangnya banyak, orang-orang Arab. Arabun, orang-orang Arab. Artinya apa? Menunjukkan jenis, dan dia jumlahnya jamak, banyak. Ya, kalau satu orang Arab bagaimana? Tambahkan ya di akhir, Arabiyun, seorang Arab, satu orang Arab. Orang Arabnya satu, dengan adanya huruf ya. Ya, kalau tidak ada ya, orang Arabnya banyak. Ini, jadi pembedanya ini ya. Ya, ini ya. Contoh yang berikutnya nanti tinggal diterapkan. Rumun, orang-orang Romawi, banyak. Rumiyun, satu orang Romawi. Ya. Turkun, orang-orang Turki, banyak orangnya. Turkiyun, satu orang Turki. Inkilizun, orang-orang Inggris, banyak atau jamak. Mufradnya Inkiliziyun, satu orang Inggris.
Ini. Jadi ini isim jamak jam'i seperti ini. Membedakannya dengan huruf ya. Kalau yang dengan huruf ta apa? Contohnya di bawahnya wa amsalatul ifradi bitai, contoh-contoh yang mufrad untuk contoh-contoh mufrad dengan huruf ta ya. Samakun contohnya, samakun ikan. Ketika disebutkan samakun ikan, ini maknanya apa? Jumlahnya banyak. Ikan secara umum ya jumlahnya banyak. Jenis ikan, kemudian dia jumlahnya banyak ikan. Samakun. Kemudian ditambahkan ta marbutah menjadi samakatun. Maknanya apa? Ikan jumlahnya satu ekor ikan. Ini samakatun maknanya satu ekor ikan. Kalau banyak ikan samakun. Jadi pembedanya apa? Huruf ta yang akhir. Ada ta berarti dia mufrad, tidak ada ta dia jamak. Ini. Contoh yang berikutnya, syajarun pohon atau pepohonan. Kalau disebut pepohonan, itu kan berarti banyak ya pohonnya. Ini syajarun pohon-pohon atau pepohonan, artinya dia banyak atau jamak. Kemudian ada ta syajaratun, maknanya satu pohon. Pohonnya hanya satu. Ya, dengan adanya ta di situ menunjukkan mufrad. Tidak ada ta syajarun dia jamak. Ini ya isim jam'i, isim jins jam'i dengan pembeda huruf ta seperti ini. Contoh yang berikutnya, tufahun apel banyak atau jamak. Mufradnya tufahatun satu buah apel. Ainabun anggur banyak buahnya atau jamak. Ya, kemudian ainabatun ini satu buah anggur. Ini mauzun pisang banyak atau jamak. Ya, kemudian mufradnya mauzatun satu buah pisang. Habbun biji ya, biji-bijian. Habbun biji-bijian banyak atau jamak. Kemudian mufradnya habbatun satu biji. Inilah yang dimaksud dengan isim jins jam'i. Ya. Ini. Ada dua huruf yang membedakan, yaitu dengan huruf ya atau dengan huruf ta, seperti ditunjukkan pada contoh-contoh ini. Ada yang ditanyakan? Yang ya itu enggak dengan akil tadi. Ada ketentuan seperti itu enggak? Kalau dari contohnya bisa ke arah sana ya, tapi tidak ada ketentuan secara jelas. Hanya saja dari contoh-contoh yang ditunjukkan, kalau yang dengan iya itu terkait dengan yang akil atau terkait dengan mungkin manusia ya, semacam itu, dengan bangsa, dengan suku atau yang semisalnya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Kalau tidak ada untuk malam ini sampai ini dulu. Laku minggu untuk kekurangannya, selebihnya semata-mata atas karunia Allah Ta'ala dan pertolongannya. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.